Bapak Ibu, masih ada sukacita pagi hari ini. Haleluya. Saya mau melanjutkan pelajaran saya dari kemarin, karena ini saya pikir sebetulnya pelajaran ini buat saya juga. Selalu setiap kali mempersiapkan khotbah adalah pelajaran yang saya dengar dari orang, saya baca dari kitab, saya baca dari buku, dan kalau itu cukup bagus buat saya atau cukup menginspirasi, tidak ada salahnya saya bagikan untuk saudara-saudara juga. Nah, kali ini berkaitan dengan pengajaran kita mengenai kemarin sikap kita terhadap uang. Dan kemarin kita sudah belajar, jangan mencintai uang, kan? Jangan percaya kepada uang. Apalagi, saudara? Kemarin kita sudah belajar. Hari ini kita akan belajar apa yang uang lakukan terhadap Anda. Dan saya yakin pelajaran ini akan menolong kita, karena di dalam Matius 6 ayat 12 sampai 21 kita diajarkan sebuah ayat yang mengatakan seperti ini. Janganlah mengumpulkan harta untuk dirimu di dunia, di mana rayap dan karat dapat merusaknya, dan pencuri datang mencurinya. Sebaliknya, kumpulkanlah harta di surga, di mana rayap dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak datang mencurinya. Pelajaran hari ini adalah, saudara-saudara, salah satu cara Allah mengetes saudara, menguji saudara adalah dengan uang, ya kan? One way God tests you is with money. If He can trust you with material possession, then He can trust you with the true richness in heaven. Jadi kalau saudara bisa lulus dari ujian uang ini, maka saudara akan dipercayakan dengan hal-hal yang lain dari Tuhan. Tapi kalau dengan uang saja saudara tidak bisa mengurusnya, saudara tidak bisa dipercaya, saudara tidak bisa bertanggung jawab, saudara tidak bisa mengelolanya, jangan harap saudara akan bisa dipercaya oleh Tuhan atas hal-hal yang lebih besar. Amin, amin. Jadi saudara-saudara, yang pertama yang saudara harus pahami adalah money shows what you love most. Uang itu menunjukkan kepada saudara apa yang paling Anda cintai dalam hidup ini. Mau tahu? Lihatlah bagaimana engkau membelanjakan uang. Ada dua katanya petunjuk mengenai apa yang paling Anda cintai dalam hidup adalah bagaimana cara Anda menggunakan uang dan bagaimana cara Anda menggunakan waktu. Dua-duanya ini bisa menolong saudara, menolong saya untuk melihat apa sih prioritas utama dalam hidup saya. Ya kan? Kalau saudara pakai uang setiap hari transaksi apa? Misalkan aja narkoba atau judi, atau saudara menggunakan uang untuk hal yang mesum, atau saudara menggunakan uang untuk melakukan atau membeli sesuatu yang sifatnya hanya untuk arogansi, maka saudara bisa dikenali di situ. Bagaimana Anda dalam hidup ini? Apa yang Anda cintai? Nah, saudara-saudara, kasus yang paling menarik adalah Ananias dan Safira. Ananias dan Safira ini kasihan kalau saya lihat. Uang-uangnya sendiri, tanah-tanahnya sendiri, dia jual tanah sendiri. Kemudian dia memberikan mungkin separuh, tapi dia terkesan, wow, saya sudah menyumbang untuk pekerjaan Tuhan. Saya memberikan semuanya. Nah, saudara-saudara, setelah dicek ternyata yang diberikan bukan semuanya, dia simpan sebagian. Nah, dia ingin terkesan, wow. Jadi apa yang terjadi dengan Ananias dan Safira? Dia menggunakan uangnya untuk pride. Pride, waspadai, semua bilang pride. Bilang wow. Bilang siapa saya? Wow, gue datang ke gereja, saudara-saudara, di waktu persembahan yang lain-lain, kalau kasih persembahan kan yang lain-lain ditutup begini, ya kan? Dia diginiin uangnya, saudara, masih diikat sama karet tuh. Ya. Dia maju ke depan, dia taruh di depan, kemudian dia begini. Tolong foto dong, foto. Ya, selfie dulu. Ya. Dia kasih persembahan. Yang sebetulnya kalau saudara melihat, dia menggunakan uangnya untuk apa? Pride.
Saudara bisa menggunakan uang untuk apa saja. Tadi dibilangkan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Bukan muliakan dirimu dengan uangmu, kemudian engkau mencuri kemuliaan Tuhanmu yang memberi berkatmu. Bertobat. Kalau saudara cek di kartu kredit, paling banyak pengeluaran untuk apa? Berapa banyak dari pengeluaran hidup Anda yang Anda gunakan untuk hal-hal yang menyangkut kekekalan? Itu maksudnya. Berapa banyak Anda mengeluarkan uang untuk buku-buku rohani, untuk CD rohani yang itu menunjukkan kepada kita semuanya bahwa kita ngurusi bagian rohani, bukan hanya masalah duniawi saja. Saudara-saudara, bagaimana kita menggunakan uang itu sangat menentukan siapa Anda dalam hubungannya dengan Tuhan. Tadi dibilang, kumpulkanlah harta di surga. Karena di surga tidak ada rayap, tidak ada ngengat. Ya kan? Saudara kan tidak tahu ngengat. Saudara tidak ingat bagaimana bisa tahu ngengat. Ya kan? Jadi itu yang pertama, saya pikir ini benar juga. Ya kan? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, don't store up treasures here on earth. Jangan mengumpulkan harta di dunia, di sini bisa hilang kapan saja. Ya kan? Makanya kalau taruh uang jangan sembarangan, itu bisa hilang kapan saja. Ya. Kemudian Pak Yu bilang kemarin sama Vinus ya, sudah suruh nyari pakai CCTV. Sayangnya CCTV tidak kena itu rombong. Jadi Vinus pusing enggak dapat ya. Tapi jangan takut Vinus, saya punya Tuhan. Saya punya Allah, saya punya Roh Kudus yang Dia Maha tahu. Dan kalau sampai di tempat yang sekolah pengembangan pelayanan terpadu kok ada yang mencuri, wow, saya akan serahkan kepada Roh Kudus. Nanti di akhir ini kita akan berdoa. Nah, saya tidak menuduh siapa-siapa, tapi yang saya tahu Roh Kudus punya cara. Jangan-jangan sampai seperti Ananias Safira ini. Baru ditanya oleh Petrus, benar, suamimu jual tanah dikasih semua, benar. Kuburan belum kering tuh. Jangan macam-macam dengan moral, dengan sikap. Saya tidak mau tempat ini dikenal sekolah pengembangan pencuri. Bikin malu. Saya baru tahu kalau ada beberapa kasus, saya kemarin tanya beberapa anak. Dan itu benar. Sikapmu terhadap uang menunjukkan siapa Anda. Tengok teman saudara sedikit marah, jangan macam-macam dengan Roh Kudus. Yang kedua, money shows what you trust. Uang menunjukkan kepada Anda, pengen tahu apa yang paling Anda percayai dalam hidup? Apa yang paling Anda andalkan dalam hidup? Itu ketahuan dari bagaimana cara Anda memperlakukan uang. Amsal 11 ayat 28. Amsal 11 ayat 28. Bisa ditayangkan? Amsal 11 ayat 28, saudara. Saudara akan menemukan kebenaran ayat yang mengatakan seperti ini. Siapa mengandalkan harta akan jatuh seperti daun tua. Pernah lihat daun tua jatuhnya? Bukan seperti orang tua jatuh, seperti daun tua. Orang yang saleh akan berkembang seperti tunas muda. Orang yang menyusahkan rumah tangganya akan kehilangan segala-galanya. Orang bodoh akan melayani orang yang bijaksana. Orang yang mengandalkan harta akan jatuh seperti daun tua. Saya mikir, kenapa pakai daun tua? Tidak ada yang menahan. Daun tua kalau jatuh siapa yang peduli? Iya kan saudara? Sudah jatuh sampai di bawah diinjak lagi. Atau dibakar. Tidak ada gunanya. Orang yang mengandalkan harta, ada waktunya dia akan jatuh. Ketika hartanya sudah tidak bermanfaat bagi dia lagi, suatu saat dia akan dilupakan, diremehkan, direndahkan oleh orang lain. Jadi jangan pernah mengandalkan harta. Belajar dari mana? Belajar dari pembantunya Elisha. Siapa namanya? Gehazi. Saudara tahu Gehazi? Tidak tahu? Aduh kasihan saudara. Ini Naaman datang membawa berkarung-karung emas dan perak ke rumahnya, miliaran nilainya. Setelah dia disembuhkan, itu Naaman memberikan persembahan kepada Elisha. Elisha mengatakan, no, karunianya yang saya miliki itu dari Tuhan, saya tidak menerima apa-apa. Bawa pulang. No, saya yakin selama Naaman ada di dalam proses penyembuhan ini, Gehazi sudah penasaran, apa yang dibawa itu ya? Berkarung-karung, ini mungkin dia tanya sama prajurit, apa itu? Itu apa dalam karung? Oh ada emas, berapa banyak? Oh saya dapat komisi nanti, haleluya. Nanti kalau Tuhan saya Elias dapat, saya dapat komisi, puji Tuhan. Oh Tuhan berdoa. Ternyata dia dengar, Elias bilang bawa pulang semua.
Langsung dia suruh beberapa orang, dia pergi menyusul. Dan dia pakai kata, Tuhan saya menyuruh. Ada beberapa sekolah SPPT kelaparan. Siswa, dia sekolah Nabi yang kelaparan. Minta sedikit saja. Dibawalah itu pulang sebagian. Disimpan di rumah, disembunyikan. Dia pikir tidak ada yang tahu. Dia masuk kerja ini setelah cek log, Elias bilang, dari mana kau? Dari mana kau? Oh, tidak kemana-mana Tuhan. Saya di rumah saja. Tidak, saya baru tahu. Kamu baru melakukan ini. Langsung karena dia bohong. Hari itu juga dia terkena penyakit lepra. Kena kusta. Pak Arifin bilang, itu dia yang pada akhirnya dengan 3 orang kusta yang lain yang pergi untuk karena kelaparan dan pada akhirnya dipakai oleh Tuhan waktu dikepung Samaria dikepung oleh tentara Syria. Itu salah satunya katanya dia Gehazi. Mungkin ya, mungkin tidak, saya tidak tahu. Tapi yang jelas sikap Anda, apa yang paling andalkan dalam hidup itu akan ketahuan ketika Anda sedang diberkati ini. Ketika Anda sedang pegang uang atau ketika Anda sedang tidak ada uang. Ketika Anda dalam kelimpahan atau ketika Anda dalam kekurangan, Anda paling tahu apa yang paling Anda percayai dalam hidup. Saya harap saudara bisa mengucapkan kalimat ini. Kalau saudara berani mengucapkan kalimat ini, saudara sudah lulus. Aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, aku tahu apa artinya punya lebih, aku tahu apa artinya punya kurang, aku tahu apa artinya sedang diberkati, aku tahu apa artinya sedang diuji oleh Tuhan. Tidak ada pengaruhnya. Segala perkara Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.